I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Yang pertama ada vitamin B1. Vitamin B1 atau biasa disebut dengan tiamin merupakan vitamin yang dapat larut di dalam air. Tiamin dalam makanan terdapat dalam bentuk bebas atau bentuk kompleks dengan protein. Nah, vitamin tiamin ini dia dapat disimpan di dalam hati, jantung, ginjal, otak, dan otot. Ini adalah contoh gambar struktur dari vitamin B1. Selanjutnya, tiamin dapat mengalami perubahan struktur dalam kondisi lingkungan dan basah. Kondisi asam dari tiamin yaitu kurang dari sama dengan 6. Tiamin terhidrolisis menjadi 2-metil-4-amino, 5-beta hidroksimetil pirimidin, dan 4-metil 5-hidroksietil tiazol. Kondisi larutan asam kuat, tiamin terdegradasi menjadi oksitiamin melalui pelepasan gugus amino primer dari cincin pirimidin yang digantikan oleh gugus hidroksil. Dalam kondisi biasa, tiamin dikonferensi menjadi pseudobasa yang netral. Kemudian dikonferensi menjadi bentuk tiol, menjadi komponen-komponen yang mengandung sulfur dengan berat molekul yang rendah. Reaksi konferensi tiamin dapat terjadi pada pemanasan dan juga penyimpanan produk. Selanjutnya, tiamin aktif dan dikenal sebagai tiamin pirofosfatase atau TPP, berperan sebagai koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat. Kekurangan tiamin akan menyebabkan polineuritis atau terganggunya transmisi syaraf, jaringan saraf, dan juga kekurangan energi. Kemudian, para pecandu alkohol akan mengalami banyak kekurangan tiamin karena dalam metabolisme alkohol dan karbohidrat menjadi energi sehingga perlu dilakukan fortifikasi dalam bir atau dalam keadaan stabil. Konsumsi untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun menggunakan dosis 0,4 sampai dengan 0,7 mg, untuk orang dewasa 0,7 sampai 1,0 mg, dan untuk wanita hamil dan menyusui yaitu 0,2 sampai 0,3 mg. Dan ada beberapa makanan yang mengandung sumber tiamin, yaitu yang pertama ada ikan tuna, ada jamur, ada hati sapi, ada telur, ada susu, ada kacang-kacangan, dan biji-bijian atau beras. Selanjutnya, penetapan kualitatif. Di sini, kelompok kami mengambil jurnal sebagai referensi dengan judul jurnal yaitu Analisis Kadar Vitamin C dan juga B1 pada buah senduduk. Uji kualitatif vitamin B1 dilakukan dengan menambahkan masing-masing pada ekstrak buah senduduk muda dan juga buah senduduk tua dengan timbal asetat 10% dan juga natrium hidroksida 6N. Hasil yang diperoleh yaitu larutan berubah menjadi larutan berwarna kuning dan endapan kuning. Kemudian kelompok kami mengambil referensi dari jurnal yang kedua yang berjudul Kadar Tanin Hidroklorida Vitamin B1 pada nasi beras putih dan beras merah pada berbagai waktu penyimpanan dan alat Magicom yang ditulis oleh Mayon Laksmiwati dan kawan-kawan. Analisis kualitatif merupakan uji pendahuluan untuk menunjukkan ada tidaknya tiamin hidroklorida pada sampel. Uji kualitatif dilakukan dengan 2 jenis, yaitu uji spesifik untuk tiamin hidroklorida yang masing-masing diuji dalam sebuah tabung reaksi. Ke dalam 2 buah tabung reaksi, masing-masing diisi 2 ml larutan sampel dan selanjutnya diperlakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk tabung A, ditambahkan 2 tetes K3FeCN6 1% dan 1 ml NaOH 15%. Apabila terbentuk fluorosensasi warna biru, maka larutan sampel mengandung vitamin B1. Kemudian untuk tabung B, ditambahkan 1 ml larutan kalium iodida 1N. Bila terbentuk endapan orange, maka sampel mengandung vitamin B1. Kemudian, analisis kualitatif dilakukan untuk menguji ada tidaknya tiamin hidroklorida dalam nasi beras merah dan beras putih sebelum dilakukan analisis kualitatif. Uji kualitatif dilakukan dengan 2 jenis uji spesifik untuk tiamin hidroklorida, yaitu dengan penambahan kalium frescianida dan kalium iodida. Berikut ini adalah data hasil pengamatan yang dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Tetapi sebelum itu kami akan menjelaskan keterangan pada uji kedua tabel tersebut.
Untuk uji A, yaitu uji dengan larutan K3 FeCN6, dan untuk uji B, yaitu uji dengan larutan kalium iodida. Kemudian kita akan masuk ke penjelasannya. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, dapat dilihat bahwa kedua uji yang dilakukan sampel mengandung tiamin hidroklorida. Penambahan K3 FeCN6 1% akan membentuk tiokrom yang dibuktikan pada sampel memberikan hasil positif yang ditunjukkan dengan terbentuknya fluoresensi warna biru pada larutan. Dengan demikian, berarti sampel mengandung tiamin hidroklorida, sedangkan penambahan larutan kalium iodida menyebabkan terbentuknya endapan orange. Endapan ini dapat membuktikan bahwa pada sampel mengandung tiamin hidroklorida. Dari hasil analisis kualitatif yang menunjukkan hasil positif, maka mendukung untuk dilakukan analisis kuantitatif.